Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Bulan puasa adalah bulan di mana semua umat muslim yang bisa gitu ya, yang bisa dan kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Salah satu yang mungkin tetap bisa melakukan berpuasa adalah ibu hamil. Tapi kadang-kadang kita kepikiran kayak ibu hamil kan kayak rentan gitu ya. Maksudnya rentan dalam artian ini kan lagi mengandung janin, calon dedek bayi, dan dimana kayak kandungan nutrisinya itu harus banyak ya untuk intake masuk, tapi dibatasi gitu ya. Karena kita harus nggak makan, nggak minum selama kurang lebih 13 jam lebih berapa menit lah gitu ya kalau di Indonesia. Nah pertanyaannya, aman nggak sih kalau ibu hamil itu berpuasa? Tetap bisa sehat nggak sih? Terus untuk asupan gizi, nutrisi untuk si dedek janinnya, dedek bayinya ini masih bisa masuk nggak sih, bisa maksimal nggak? Karena kan kalau ngomongin orang hamil kan itu ya agak-agak, apalagi yang promil udah berpuluh-puluh tahun, bukan puluh-puluh tahun, bertahun-tahun nggak hamil terus kemudian promil dan ketemu sama bulan puasa. Maka mungkin ada yang kayak rentan nggak sih, terus kayak bahaya nggak sih? Nah makanya kita akan bahas hari ini bagaimana sih agar ibu hamil ini tetap sehat meskipun harus berpuasa. Nah sebelum kita membahas topik tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tips puasa aman untuk ibu hamil ya. Kita lihat yang pertama. Konsultasikan dulu ke dokter sebelum Anda berpuasa. Jadi kalau Anda lagi hamil, apalagi yang sudah tadi saya mention ya, maksudnya udah kayak bertahun-tahun berumah tangga, belum dikasih rezeki sama Allah untuk mengandung, untuk punya dedek bayi gitu ya. Akhirnya Anda promil dan lagi mengandung atau lagi hamil sekarang. Nah penting bagi Anda untuk konsultasi ke dokter. Konsultasinya apa ya, bisa aja tentang asupannya yang tepat seperti apa, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi intinya tentang do's and don'ts-nya lah ya ketika Anda berpuasa dan Anda lagi kondisi hamil. Apalagi untuk Anda yang first timers gitu ya, yang baru newbie banget gitu ya dalam program hamil. Jadi kayak agak, aduh gimana ya, kurang ini nggak, boleh ini nggak, boleh itu nggak. Nah Anda harus konsultasi dulu ke dokter supaya tahu. Karena nggak bisa disamaratakan ya antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lainnya. Karena pasti kondisi kesehatan berbeda. Jadi untuk tipsnya gitu ya selama berpuasa pasti akan di-customize sesuai dengan kondisi ibu hamilnya masing-masing. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Penuhi kebutuhan cairan tubuh, ini penting banget ya. Kita sih nggak hanya ngomongin ibu hamil ya, maksudnya ketika kita ngomongin di luar puasa pun, tidak ibu hamil pun, kita harus tetap terhidrasi dengan baik. Jangan sampai dehidrasi gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin bulan puasa ini kan, apalagi di Indonesia juga lagi gitu ya, negara tropis, dan di bulan puasa ini kayaknya lebih banyak siangnya tuh cetar banget panasnya gitu ya. Jadi kalau bisa jangan dehidrasi, tetap terhidrasi dengan baik, apalagi kalau Anda lagi hamil gitu ya. Karena tetap butuh tubuh tetap butuh cairan yang banyak untuk ya apa, sistem metabolisme iya, pencernaan iya, dan pastinya janin di dalam kandungan juga tetap membutuhkan cairan yang tercukupi. Kan sekarang banyak lah ya, maksudnya ketika kita buka puasa atau sahur Anda bisa minum kolak lah gitu ya, dan segala macam jenis minuman yang membuat Anda bisa terhidrasi dengan baik. Jadi tidak ada alasan kayak nggak minum selama 13 jam lebih, jadi kandungan cairan di dalam tubuh juga berkurang, jangan sampai gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Perhatikan asupan serat. Nah ini kadangkala gimana ya ngomongnya, kalau kita ngomongin ibu hamil gitu ya, itu kayak anak-anak ya, ada yang kayak picky eaters, kayak satu makanan tertentu suka banget gitu, tapi satu makanan tertentu nggak bisa, ini bikin malah mual, muntah dan lain sebagainya. Dan kadangkala yang bisa dimakan itu ya sesuatu yang bisa jadi kayak fast food, junk food, atau sesuatu yang tidak bergizi, makanan yang tidak bernutrisi dengan baik. Nah ini menjadi challenge tersendiri untuk ibu hamil untuk lebih aware lagi untuk kesehatan dirinya dan pasti janinnya, seperti itu ya. Jadi mungkin ini akan masuk dalam daftar konsultasi ketika ke dokter ya, dok sebenarnya pasnya saya untuk makan yang seperti apa, sayuran kah, buah-buahan kah, dan lain sebagainya. Karena kita nggak hanya ngomongin nafsu gitu ya, nafsu makan aja ketika berbuka puasa ataupun sahur. Aduh sahur nggak enak nih makanya enaknya yang fast food gitu ya. Terus kemudian buka puasa enak banget nih ngeliat iklan gini segala macam. Fast food juga nggak boleh, tetap harus kandungan nutrisinya diperhatikan. Karena tidak hanya ngomongin tentang lapar mulut, tapi juga lapar tentang nutrisi untuk kebutuhan kesehatan ibu hamil dan juga pastinya janinnya ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa.
Hindari kafein. Nah, ini juga sering banget ya. Kalau kita ngomongin ibu hamil, nah ini yang kayak tadi ya, ada yang picky eaters, ada yang suka kayak cenderung mengonsumsi satu makanan atau minuman tertentu. Apalagi untuk Anda yang coffee lovers gitu ya, atau tea lovers, dan selama hamil kayaknya kok lebih lagi gitu ya ingin mengonsumsi kopinya atau tea-nya seperti itu. Nah, ini kan dua jenis minuman yang mungkin kadar kafeinnya lumayan tinggi. Ini juga harus diperhatikan karena mungkin kalau ngomongin kafein ini ya mungkin banyak plus dan minusnya. Tapi kalau kita ngomongin puasa dan ibu hamil, lebih baik dikurangi kandungan kafein atau minuman-minuman yang mengandung kafein gitu ya. Ini demi kebaikan dan kesehatan ibu hamil dan juga janinnya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Ini penting banget ya, tidak hanya untuk ibu hamil sini, untuk semuanya, yaitu hindari stres. Stress management, pengelolaan stres ini menjadi sangat penting karena apa? Karena di luar ibu hamil pun stres itu bisa membuat kesehatan kita memburuk ya. Karena kalau kita pikir ini kan mental health issue, enggak juga. Maksudnya iya benar mental health issue, tapi ini akhirnya berpengaruh ke kesehatan fisik secara umum. Nah, bayangkan kalau akhirnya mental health issue ini sendiri memengaruhi kesehatan fisik dari ibu hamil, so otomatis juga pasti akan memengaruhi kesehatan janinnya. Karena pasti akan ada stresor-stresor yang menimbulkan hormon-hormon stres. Nah, ketika hormon stres itu muncul gitu ya, ini akan berbahaya untuk kesehatan tidak hanya ibunya tapi juga janinnya. Oke. Itu tadi beberapa tips yang bisa dilakukan untuk ibu hamil supaya aman tetap berpuasa, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini ya, seputar ibu hamil dan juga puasanya tetap sehat dan aman gitu ya. Karena kadang-kadang kita kepikiran kalau ibu hamil itu kan harus minum ini, makan itu supaya tetap kuat puasanya gitu ya, supaya janinnya tetap sehat. Nah, sebelum membahas gimana caranya, kita akan bahas terlebih dahulu hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita, bukan kita ya karena saya nggak hamil gitu, ibu hamil mau puasa, ini apa yang harus dilakukan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Ivan Ginanjar, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Puasa dok? Puasa. Puasa ya. Oke, dok, sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan bahas lebih dulu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh ibu hamil. Karena kan gimana ya, kalau ngomong ibu hamil atau program hamil itu kan sesuatu yang ya alhamdulillah anugerah rezeki dari Allah gitu. Tapi kan di satu sisi kayak agak hati-hati banget gitu ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Apalagi kalau puasa jadi kayak, aku boleh nggak ya puasa? Apalagi untuk first timer ya, yang baru newbie gitu. Untuk hamil takut, aduh nanti kandungan gizinya kurang dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama, konsultasi ke dokter. Sebagai dokter obgyn gitu ya, sering nggak sih ada orang ibu hamil terus tanya nih ke dokter Ivan gitu ya, dok aku lagi hamil nih, hamil muda atau hamil tua gitu lah, atau menjelang HPL dan lain sebagainya, aku boleh nggak sih dok berpuasa? Itu biasanya ada nggak konsultasi-konsultasi seperti itu? Ya untuk pertanyaan seperti yang tadi ya, kalau lagi kondisi hamil lalu ini udah pas di bulan puasa, memang itu banyak banget yang menanyakan seperti itu. Nggak cuman yang first timer aja, tapi yang misalnya ini udah hamil kedua, hamil ketiga, udah tapi experience ya. Nah, tapi hamil yang kedua atau ketiganya tapi yang bentrok sama Ramadan. Yang sebelumnya misalnya yang belum. Nah, tetap itu jadi pertanyaan juga karena kan dia tetap belum pernah mengalami. Nah, tapi kalau yang sudah pernah mengalami biasanya udah lebih mengerti gitu, yang udah pernah mengalami hamil yang lagi dalam bulan suci Ramadan ya. Nah, untuk hal-hal tadi memang banyak, terutama yang hamil pertama ya. Hamil pertama belum punya pengalaman ya, untuk kayak pasti ada rasa takutnya lah ya, pasti ada kayak, aduh dok nanti kan nggak makan nggak minum, nanti aku takutnya lemes dan lain sebagainya. Pengalaman pregnancy-nya baru pertama, nah dan juga di Ramadan lagi, nah jadi biasanya lebih banyak hal-hal yang ya tanda kutip bikin ya parno lah ya, bikin parno, takutnya ya, kenapa-kenapa janinnya gitu. Oke. Tapi selama ini bisa tertangani lah ya dok ya, maksudnya ketika entah itu yang first timer ataupun yang sudah kedua dan ketiga dan baru ketemu sama Ramadan, insya Allah semuanya bisa lah ya. Disesuaikan masing-masing nggak sih, kayak customize, nggak bisa kayak pukul rata gitu ya? Betul sekali. Jadi makanya tadi poin pertama juga tadi di tipsnya adalah kan konsultasikan ke dokter. Itu betul sekali karena istilahnya kita kalau mentata laksana pasien ya, dalam hal ini ibu hamil. Nah, terlepas dari Ramadan atau enggak,
proses dia berlangsung kehamilan sampai bersalin aja itu adalah istilahnya tailor made. Oh iya. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Profil sebelum ibu hamilnya berbeda-beda. Ada yang emang lean badannya, ada yang underweight banget, ada yang obese banget. Habis itu ada yang punya darah tinggi, kencing manis. Nah, ada yang sehat-sehat aja. Nah, sama-sama hamil tapi dengan profil kayak gitu, itu penanganan sama manajemennya dan bagaimana jumlah nutrisi, suplementasi vitamin, atau hal-hal yang do or don'ts-nya. Nah, itu beda-beda, jadi memang nggak bisa dipukul rata, betul sekali. Betul. Ya, jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan atau tubuh masing-masing ibu hamilnya gitu ya dok ya. Oke, yang kedua adalah kebutuhan cairan gitu. Seberapa penting sih ketika ibu hamil ini harus memenuhi kebutuhan cairan atau terhidrasi dengan baik ketika ibu hamil ini lagi hamil plus puasa? Ya, jadi betul sekali bahwa kebutuhan cairan tuh amat penting ya. Minimal dia harus intake-nya cairan itu ya jangan kurang dari 2,5 liter ya. Jadi idealnya 2,5 sampai 3 liter. Itu baru cairan. Gitu. Nah, memang penting. Nah, tapi jangan lupa bahwa selain cairan juga nutrisi yang lainnya sangat dibutuhkan. Kita bicara tentang makro sama mikro nutrien. Makro include apa? Karbohidrat, protein, lemak, nah, air dan oksigen. Gitu. Oksigen berarti yang kita hirup ya. Betul. Dari kita dapat dari bernafas. Nah, mikro vitamin dan mineral. Nah, kalau untuk karbo dalam hal ini kan kita bicara mengenai gula ya. Nah, atau protein atau lemak. Nah, itu ibaratnya kalau kurang makan karbo juga selama masih punya cadangan lemak itu bisa dirubah jadi gula. Oh, jadi tidak harus dari karbo ya? Iya, tubuh masih bisa ngakalinnya dengan kalau masih punya lemak, lemaknya bisa dirubah jadi gula. Kalau kita masukkan karbo atau gulanya kurang. Nah, apalagi kan kalau misalnya udah jam-jam siang ke sore ya, udah nggak ada asupan gula yang masuk. Nah, itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Gitu. Toh, biasanya kan rata-rata kalau yang bukan obes, setidaknya kalau dia punya 10-15% total lemak tubuhnya itu aman buat dipakai. Nah, tapi air nggak ada cadangannya. Kecuali yang ketimbun, tapi ini penyakit sih sebenarnya. Misalnya hipertensi nih, kadar natriumnya tinggi, airnya bengkak di mana-mana. Narik air ya? Nah, karena dia narik air, bengkak di mana-mana, yang kalau dipencet sampai masuk. Nah, tapi itu numpuk di jaringan, itu nggak sesuatu yang tanda kutip tidak bisa digunakan. Bukan tabungan air yang bisa dipakai kalau misalnya kurang. Nah, jadi memang kebutuhan cairan harus sangat tercukupi. Makanya setelah buka puasa dan sampai dengan mengakhiri sahurnya, nah, kebutuhan cairan itu harus tercukupi. Nah, makanya ngakalinnya adalah ya bisa sedikit-sedikit bertahap. Bisa 2-3 jam, nah, tapi setidaknya total 24 jamnya tercukupi sejumlah itu. Gitu. Jadi tidak ada excuses, oh ini kan puasa gitu, jadi wajar lah berkurang, enggak ya, bisa diatasi. Diakali dari ya antara buka sama sahur gitu ya dok ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang nutrisi nih, kita lanjut ke poin yang ketiga, makanan gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang kalau ibu hamil ya dok ya, kebanyakan apalagi di awal-awal kehamilan gitu ya, mereka tuh banyak yang kayak anak-anak ya, picky eaters gitu ya, milih-milih gitu kan. Kadang-kala milihnya itu bukan karena emang milih, tapi karena kayak nafsunya itu kayak ini makanan bikin mual ya, ini terlalu strong nih taste smells-nya gitu. Nah itu gimana tuh dok untuk memenuhi asupan nutrisi supaya pas, karena kan akhirnya banyak yang ya udahlah untuk mengatasi itu yang penting makan, tapi makannya fast food gitu. Ya, nah ini yang paling banyak banget terjadi ya, terlepas dari lagi puasa apa enggak deh. Nah, memang jadi ibu-ibu juga harus berpikir bahwa sekarang nih kondisinya bukan makan buat diri sendiri nih. Berdua ya. Nah, ada yang harus tetap jalan terus nutrisinya. Nah, biasanya paling sering yang menjadi penyebab dari picky eater itu paling sering ya, apalagi di kehamilan trimester awal ya, itu kan biasanya ada mual muntah. Gitu. Sampai minum air putih aja misalnya mual, sampai muntah. Makan, sekali makan langsung mual muntah, masuk keluar lagi. Nah, kadangkala dan lebih sering sih sebenarnya ditemuin. Nah, sering banget sebenarnya ada timing ataupun menu jenis makanan dan jumlah yang nggak tepat dalam intake-nya. Gitu. Jadi kalau konsep berbicara mengenai asupan intake oral ya,
makanan minum pada ibu hamil nih kita berbicara 3 poin. 3J lah. J. Jadwal, jenis, dan jumlah. Makan. Udah kayak diabetes ya dok ya? 3J. Iya. Nah, jadwal nih, itu juga harus diperhatikan. Kadang-kala masih ada ibu hamil yang dia lupa jadwal makannya masih kayak nggak hamil, 3 kali sehari. Oh, berarti sebenarnya jadwalnya 3 kali less atau more? Nah, 3 kali sehari kadang sekali makannya kayak porsi biasa dia nggak hamil. Nah, itu pasti akan bikin mual muntah. Kenapa? Apalagi trimester awal ya. Pokoknya sampai 16 minggu itu karena tingginya hormon terutama HCG ya. Nah, kerja organ tubuh perempuan ibu hamil tuh beda sama nggak hamil. Misalnya, terutama organ pencernaan, lambung dan usus ini paling dampak yang paling signifikan terjadi. Lambung dia ngolah makanannya lebih lama dibanding nggak hamil. Usus geraknya lebih lambat dibanding saat ibu tersebut nggak hamil. Nah, kalau dia makan cuma 3 kali saja, tapi dengan porsinya 1 porsi piring kayak makan dia biasa, jumlahnya banyak, kerja lambung sama usus lambat. Akhirnya makanan yang masih bertahan dalam lambung itu akan masih banyak yang tersisa, belum nyampe ke usus semua, asam lambung menumpuk di situ. Bahkan yang riwayat sebelum hamilnya udah punya sakit emah gitu ya, gastritis, berlebih sekali akhirnya mengiritasi dinding lambung sampai misalnya asam lambung bisa naik jadi GERD. Nah, itu akan bikin mual muntah karena memasukkan makanan dalam jumlah besar. Nah, makanya Bu Mil itu makannya pasti yang dianjurkan ya akan menjadi sering, tapi sedikit-sedikit. Jadi small frequent feeding. Total frekuensi makan bisa 5 atau 6 kali dalam sehari. Tapi kan ibaratnya sekali makannya setengah-setengah ya. Jadi kalau dikalkulasi dalam 1 hari akan sama. Cuman makannya dicicil. Biar nanti udah selesai nih kurang lebih 3 jam yang di lambung udah pelan-pelan ke usus, nah ntar 3 jam bisa diisi lagi. Produksi lagi ya. Betul. Di pembakaran lagi gitu ya. Oke, dok, selanjutnya setelah makanan ini kafein. Nah, ini untuk coffee lovers dan kafein lovers gimana nih dok? Ya, sebenarnya kalau kafein sih sebenarnya tidak mutlak untuk stop sebenarnya. Nah, tapi kalau lagi bulan Ramadan, jangan banyak-banyak dalam arti kalau kayak kopi nih, teh misalnya, itu bersifatnya diuresis. Apa tuh diuresis? Akan cenderung membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak produksi kencingnya. Nah, lama-lama apa? Kalau jadi kencing-kencing terus beser, dehidrasi. Nah, bisa dehidrasi, akhirnya lemes seharian. Ntar dehidrasi sampai akhirnya lemes, nggak bisa konsentrasi, badan lemes. Nanti bisa sampai tahap tertentu malah kencingnya jadi sangat sedikit sekali. Akibat kan tubuh juga harus ngekompensasi ya. Nah, itu sebenarnya kalau yang korelasinya dengan bulan Ramadan. Itu sifatnya diuresis, bisa merangsang produksi kencing lebih banyak. Untuk manfaat ke janin sendiri sih sebenarnya nggak terlalu bermakna. Apalagi kalau misalnya kopi ya. Nah, kalau teh memang dianjurkan jangan terlalu banyak. Karena teh juga bisa menghambat penyerapan atau absorpsi dari zat besi. Gitu. Jadi kebanyakan minum teh, penyerapan zat besinya kurang optimal, ibunya malah anemia. Nah tuh. Kalau kopi, 1 cup a day itu sebenarnya masih nggak masalah. Tapi no sugar. No sugar. Yang dan direkomendasikan berapa oz dulu ya? Ya. Misalnya oznya 150-200. 1 cup a day, 2-3 kali per minggu itu masih aman. Masih oke ya. Bahkan nggak hamil aja, kopi itu 1 cup a day 200 oz itu no sugar, murni black coffee, itu bisa menurunkan risiko penyakit jantung kok padahal. Asalkan pas ya. Karena yang jahat sebenarnya bukan kopinya, tapi kalau orang Indonesia kopinya 1 sendok, gulanya 3 sendok. Jadi yang jahat gulanya. Oke ya, no wonder jumlah angka DM naik ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, stres. Nah gimana tuh dengan stres? Ya betul sekali, untuk manajemen stres ini karena itu akan berdampak ke seluruhan ya. Nggak cuman ke psikologis atau psikisnya, nanti berdampaknya ke fisik. Gitu.
kaitannya sama apa? Begitu stres bisa metabolisme sama hormonalnya bisa ada gangguan. Bisa menyebabkan nanti ke arah mana? Hipertensi bisa, ke diabetes bisa. Atau nanti malah jadi gangguan ke pertumbuhan janin. Atau malah memicu kontraksi bisa aja. Karena nanti kalau udah stres itu bisa gangguannya bisa luas sekali sebenarnya. Dan nanti bisa nggak terkontrol kemana dampak orang stresnya ke lifestyle. Nanti akhirnya lifestyle-nya itu yang nanti lagi ke intake-nya tadi. Betul. Ya pengaruhnya ya. Oh, oke, ini sangat luar biasa. Mungkin ini jadi pembelajaran yang sangat penting bagi tidak hanya first timer tapi juga untuk mereka-mereka yang lagi hamil dan kebetulan hamil kedua atau ketiga dan seterusnya ini ketemu sama bulan puasa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini. Kalau Anda ibu hamil, Anda mau berpuasa atau Anda sedang berpuasa karena ini udah di tengah-tengah bulan lebih ya gitu ya. Udah terlanjur puasa nih dok, atau aku belum berani puasa dok. Nah, Anda harus menyimak episode ini sampai habis untuk mengetahui apakah Anda seorang ibu hamil yang bisa melakukan puasa atau menjalani ibadah puasa. Nah, kalau Anda mau tanya-tanya boleh ya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Ginanjar SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok, kita lanjut lagi. Ya. Ibu hamil dan puasa, aman atau tidak? Oh, ini kayak kuis ya, aman atau tidak gitu. Aman atau tidak sih dok? Jawabannya tergantung. Oh, depend on. Gimana nih? Nah, pertama, kita lihat kondisinya memungkinkan apa tidak. Apa maksudnya memungkinkan apa tidak? Bagaimana? Kan tadi yang saya bilang di trimester awal ya masih wajar yang 16 minggu ke bawah kalau terjadi mual muntah. Nah, masalahnya seberapa parah mual muntahnya? Rasio yang masuk sama keluarnya masih banyak yang mana? Nah, untuk mengukur toleransinya itu masih oke sama enggak gimana tuh berarti? Nah, kita tanyakan, Ibu dalam satu hari makannya berapa kali, apa aja yang dimakan, terus tadi muntahnya berapa kali, segera banget gak muntahnya abis makan. Jadi kan ibaratnya masuk nggak nyampe 30 menit langsung keluar, itu udah katakanlah udah lebih dari 50% yang dimakan udah pasti keluar semua, atau bahkan lebih dari 50%. Otomatis kalau itu berlangsung, katakanlah saya muntah-muntahnya 10 kali dok dalam satu hari, itu udah bisa dikalkulasi perkiraan ya ini rasio masuk keluarnya makanan ini mungkin kebanyakan yang keluar justru akhirnya kan terjadi sampai dehidrasi atau gangguan nutrisi ya, sampai malnutrisi. Nah, kalau seperti kondisi kayak gitu, nah sebaiknya tidak berpuasa gitu. Nanti bahayanya adalah nggak cuman fisik si ibu hamilnya, tapi janin yang di kandungnya, gitu. Jadi nanti bahkan kan kalau yang parah kan mual muntah sampai ada indikasi buat dirawat inap, gitu. Nggak bisa masuk makan minum sama sekali, otomatis kita harus ganti replace cairannya ya dengan dari cairan infus dan obat-obatan suntikan karena ternyata obat-obatan dari minum nggak ada yang bisa masuk obat keluar, masuk obat keluar. Nah kalau kayak gitu kan itu indikasi buat dirawat ya. Nah tapi kalau misalnya masih bisa cuman mual-mual aja, muntah jarang, nggak nyampe 3 kali juga, itu yang 3 kalinya muntah juga udah berapa jam habis makan dok, cuman dikit doang kayak lendir-lendir, ada yang bilang kayak gitu kan, nggak sampai yang masuk makan, keluar makan. Nah kalau kayak gitu, terus kondisi fisiknya masih bisa aktivitas apa enggak, itu kan juga parameter, nih dia kalorinya, nutrisinya kurang apa enggak nih. Kalau masih bisa aktivitas, cuman mual-mual aja, relatif aman, nggak ada gangguan dalam keseharian dia, itu masih bisa dilanjut. Tapi tetap harus benar-benar dipantau dan kalau ada keluhan segera konsultasikan ke dokter. Jadi aman apa tidak tergantung. Jadi kalau tidak memungkinkan kondisinya, apalagi terutama di hamil awal, nah sebaiknya tidak berpuasa. Atau kalau bukan kondisinya di trimester awal, bukan karena mual muntah, tapi punya komorbid yang lain, hipertensi misalnya, atau diabetes.
atau hipertiroid misalnya, yang misalnya butuh minum obat rutin. Dan atau bahkan pas kontrol hamil sebelumnya udah ada indikasi-indikasi kok ini perkembangan janinnya nggak sesuai nih. Jadi misalnya cenderung lebih kecil dari seharusnya, padahal dia kontrol rutin, USG serial rutin gitu ya, itu kan terpantau banget. Nah, kalau ada indikasi-indikasi ke arah gangguan pertumbuhan janin, perkembangan janin terganggu, nah itu sebaiknya juga tidak berpuasa. Karena takutnya, ini kan satu bulan Ramadan ya kurang lebih makan 4 minggu usia kehamilan ya. Iya. Nah itu nanti takutnya nggak bisa catch up. Gitu, kalau udah emang ada indikasi perkembangan janin yang terhambat, tapi dia tetap maksain puasa dan katakanlah padahal harusnya dipantau lebih ketat gitu. Kita kadang tuh bisa mantau per 2 minggu tuh kalau yang perkembangan janin terhambat, biar bisa nge-catch up growth si janinnya sesuai apa enggak, nutrisi apa yang harus kita tambah. Nah, kadang-kala kan kita perlu tambah nutrisi itu baik dari suplementasi vitamin atau intake alaminya dia. Misalnya kandungan protein tinggi misalnya. Nah, itu kan juga butuh waktu dan yang sepertinya nggak memungkinkan kalau itu dihabisin dari jeda buka puasa sampai sahur doang. Nah, jadi kalau ada indikasi-indikasi seperti itu dipertimbangkan untuk tidak berpuasa. Nanti kan bisa diganti puasa di kemudian hari. Oke. Gitu. Nah, itu untuk kondisi oke lah, ini ibu hamil dengan kondisi ini setelah konsultasi ke dokter ya tadi di poin di segmen sebelumnya, kayaknya belum bisa berpuasa. Nah, kalau kasusnya ini bisa berpuasa gitu ya dengan kondisi kayaknya nggak ada mual-mual, nggak ada ini segala macam, kondisinya oke lah gitu ya, ibunya siap untuk berpuasa. Ketika si ibu hamil ini berpuasa, apa sih efek ke janinnya? Maksudnya ada efek nggak ke janinnya? Karena kan harus menahan makan dan minum selama 13 jam lebih tuh. Ya, nah selama tadi kita kembali ke konsep selama asupan cairan dan makro-mikronutriennya tercukupi, yang tadi di range waktu dari berbuka sampai sahur tadi, itu perkembangan janin bisa baik-baik aja. Gitu. As long as nutrisi yang masuk ke ibunya bagus. Bagus ya. Jadi ya disubstitusi ya dari yang 13 jam itu kemudian dipenuhi selama dari berbuka puasa sampai sahur seperti itu ya. Nah, tipsnya mungkin kalau saya tambahkan, gimana caranya? Kan biasanya ya 1 hari 24 jam. Yes. Ya katakanlah kepotong tidur 6-8 jam. Jadi waktu meleknya kan kurang lebih berapa? 16-18 jam. Yang biasanya itu dipakai buat bisa masuk nutrisi kan. Yes. Nah sekarang kan ke korting nih. Paling berapa jam doang dari buka puasa sampai ya paling sampai jam 4, 10 jam kan? 10 jam. Ya, dari maghrib jam 6 kurang lebih sampai jam 4 atau setengah 5 kan paling cuma 10-11 jam. Nah gimana bisa nge-backup itu? Nah pertama buka puasanya jangan langsung yang tinggi karbo atau gula. Gitu, yang ringan. Karbo sedikit atau gula sedikit nggak apa-apa. Toh kan kita makanya anjuran sunnah yang kayak misalnya kurma 3. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, itu memang nggak cuman semua orang aja, tapi bumil juga lebih baik yang konsep seperti itu. Itu kan ada gulanya maksud saya. Ya nggak harus kurma, boleh yang lain. Gulanya sedikit dulu, lalu nanti bisa minum atau makanan yang protein dulu. Nanti sholat maghrib dulu, isya dulu, tentunya sama minum air putih juga jangan lupa ya. Nah nanti makan besarnya bisa setelah isya atau taraweh. Gitu, yang makan banyaknya. Kalau udah terlalu barbar di buka puasa yang sebelum sholat maghrib bahkan, nanti malamnya udah nggak bisa makan lagi biasanya. Udah keburu bahkan sampai enek kali. Iya, enek duluan ya. Atau bahkan sampai muntah bisa aja. Kalau langsung dibablasin, mukbang di buka puasa. Nah nanti setelah isya atau taraweh bisa baru makan lagi. Nanti sebelum tidur, katakanlah tidur jam 10-11, ya setengah atau 1 jam sebelum tidur bisa ada snacking juga. Snacking ya, jadi bisa diatur jadwalnya. Bisa diatur. Nanti sebelum sahur, nah sahur yang mendekati ke subuh, itu baru makan gedenya. Nah 1 atau 2 jam sebelum yang makan gede sahur, snackingnya. Snacking lagi ya. Oke, ini sangat luar biasa. Jadi memang ada jadwalnya ya. Jadi tidak semau-mau jidat gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang. Saat ini kita masih membahas sama kita hari ini tips aman dan sehat untuk ibu hamil ketika harus berpuasa gitu ya. Kalau ada punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 2903264 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Ginanjar, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita lanjut lagi, Dok. Ya. Gini, ada nggak sih range usia, kan kalau tadi kalau nggak salah 16 minggu itu ibu hamil rentan mual muntah dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau untuk puasa sendiri, apakah masuk juga hitungan 16 minggu at least untuk mengetahui bahwa ibu ini siap atau tidak atau gimana? Untuk range minggu kehamilannya gitu, untuk kayak aman nih untuk berpuasa gitu. Atau mungkin bisa beda-beda gitu. Ya, kalau untuk range usia kehamilan, nah kembali ke yang tadi, tailor made. Oh, nggak bisa dipukul rata ya, bisa Betul. beda ya. Kalaupun tadi, katakanlah dia 27 minggu, 28 minggu, udah 7 bulanan. Tapi ternyata ada komorbid lain atau kondisi janin yang nggak memungkinkan. Itu kan juga nggak direkomend buat puasa. Nah, jadi kalau untuk misal tadi 12 minggu mual muntah hebat, nggak bisa masuk makan, nggak bisa masuk minum, nah itu juga tidak disarankan puasa. Tapi di usia hamil yang sama, tapi keluhannya tidak berat, mualnya masih bisa masuk dan makanan minumnya dengan baik, itu bisa lanjut. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau untuk mana nih usia hamil yang kayaknya mending enggak, nah itu sebenarnya nggak ada sih. Cuman kalau tadi keluhan mual muntah itu memang paling banyak ditemukan memang sampai 16 minggu karena memang ada faktor hormon sampai usia hamil seperti itu. Berarti kan kadang-kadang kita kepikiran, trimester pertama itu paling rentan gitu kan, atau ada nggak maksudnya secara umum gitu ya, kalau itu kan tailor made karena setiap ibu hamil pasti akan berbeda, tapi kalau dari sisi proses hamilnya itu sendiri, ada nggak yang kayaknya ini trimester ini kayaknya lebih harus diwaspadai nih kalau ibu hamil ini harus berpuasa, atau sekali lagi nggak bisa tetap tailor made juga gitu? Ya, pertama gini, kalau kita bicara kebutuhan nutrisi, yang lebih banyak nutrisinya butuh sebenarnya trimester 2 dan 3 sebenarnya. Gitu. Kalau yang di bawah 13 minggu ya, trimester 1 itu sebenarnya kebutuhan nutrisi tidak sebesar itu. Tapi tadi kembali, kalau makan minumnya sampai nggak bisa, sampai dehidrasi karena mual muntah kan nggak dipertimbangkan. Nah cuman kalau kita bicara tentang kebutuhan nutrisi janin yang utama, itu nutrisi yang harus ibu sangat baik sekali memang di trim 2 sama 3. Itu karena kalau trimester 1 fokus ke pembentukan organ. Gitu. Nah, udah kebentuk nih dari settingan awal trimester 1-nya. Nah, nanti trimester 2 sama 3 itu untuk penambahan ukuran. Gitu. Nanti rentan nggak misalnya tulangnya, janinnya, ya, ukuran-ukuran organ-organnya. Nah, itu akan fokus di trimester 2 dan 3. Nah, itu justru yang harus ekstra nutrisi lebih tinggi untuk ibu hamil di trimester 2 dan 3. Jadi setelah minggu 14 sampai 40 minggu sampai tanggal lahiran. Itu justru kebutuhan tertingginya di situ. Gitu. Nah, kalau tidak memungkinkan kondisinya karena hal-hal yang tadi, maka tidak disarankan berpuasa. Gitu. Kalau itu tadi kalau dari segi mana kebutuhan nutrisi di timing usia kehamilan yang lebih besar, trimester kedua dan 3. Gitu. Trimester 1 dia sebenarnya nggak ada masalah karena belum fokus kepada penambahan ukuran dari si organ-organ janinnya. Gitu. Dia pembentukan. Cuman tetap bukan berarti kalau pembentukan ini jadi dianggap remeh, enggak. Karena kalau nanti kurang defisiensi vitamin tertentu bisa bikin ada gangguan pada janin juga yang nanti malah bikin kelainan yang nggak bisa dibenerin. Oke, nah dok, kalau semisal ada ibu hamil, at first itu baik-baik aja gitu ya, dengan kondisi baik-baik aja gitu. Tapi di tengah hari atau menjelang sore, menjelang berbuka gitu ya, terus tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin bagi orang umum kayak, lemes biasa gitu ya. Tapi kalau untuk ibu hamil sendiri, ada nggak sih mungkin gejala atau tanda-tanda di mana ketika yang terjadi ini bukan karena lapar gitu ya, bukan karena lemes, tapi karena ada sesuatu terjadi dengan kehamilannya karena efek dari puasa gitu dong. Mungkin tiba-tiba ada kerasa mual yang hebat atau gimana gitu. Nah, kalau sampai gejala mual atau muntah itu masih bisa aja terjadi gitu. Apakah pasti terjadi? Belum tentu. Dan kembali profilnya gimana?
gitu. Biasanya cenderung lebih ada gangguan mual muntah, nyeri ulu hati gitu, yang misalnya punya riwayat memang gastritis atau punya sakit mah gitu ya, atau bahkan punya riwayat GERD gitu dari sebelum hamil. Nah, sedangkan pas hamil kan, pas puasa lagi hamil kosong nih, nggak diisi makan minum sama dia. Nah, tentunya nanti akan bikin keluhan. Cuman kalau kita bicara misalnya ini ada bumil sehat banget dari sebelum hamilnya, efek dari puasa terus nanti misalnya bikin apa yang adverse effect-nya kayak pecah tuban misalnya, kontraksi padahal belum cukup bulan misalnya, itu sih sebenarnya enggak. Gitu. Paling sering gangguan-gangguan itu ke organ pencernaan si ibu. Dalam hal ini misalnya tadi ya gangguan kayak mual muntah. Nah, kalau sampai lemes dan segala macam bisa terjadi, wajar. Apalagi udah jam-jam siang ke sore ya. Karena kalau nggak ada masuk makanan dalam hal ini, tentunya gulanya bisa turun kan. Nah, itu masih wajar. Cuman ambangnya itu sebenarnya yang bisa merasakan adalah si yang punya badan sendiri. Kalau sampai lemesnya rasa mau pingsan, udah sampai mau gelap rasanya, jangan dipaksain, itu mah buka aja. Seperti itu. Jadi harus pinter-pinter sadar kapasitas kemampuan dirinya masing-masing, fisiknya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM dari Instagram dari Bu Hainovia. Katanya kalau hamil bisa terjadi pengentalan darah, itu kenapa ya, Dok ya? Ya, nah dalam hal ini di keadaan kehamilan itu justru memang terjadi namanya hiperkoagulasi. Gitu. Itu masih wajar terjadinya hiperkoagulasi. Nah, dalam hal ini level atau hiperkoagulasinya adalah yang seperti apa, itu perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi kita juga bisa periksa lab darahnya gitu. Karena tadi yang saya bilang, terjadinya pengentalan atau istilah medisnya hiperkoagulasi itu masih dalam keadaan normal kalau memang hamil. Gitu. Nah, tapi hipernya seberapa nih? Nah, gitu. Itu toleransinya beda-beda lagi. Nah, kalau secara kalkulasi dari labnya kan beda. Yang emang misalnya terjadi peningkatan kekentalan darah yang berapa kali lipatnya kan beda-beda. Gitu. Itu yang bisa kita lihat dari hasil lab ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengapa terjadi pengentalan darah, ya memang prosesnya alamiahnya seperti itu. Kalau memang hamil, sebenarnya bukan mutlak pasti penyakit, bukan juga. Hiperkoagulasi darah ini kan kata dokter tadi sesuatu yang normal. Nah, kalau akhirnya terjadi ini pada ibu hamil dan lagi puasa, boleh lanjut puasa atau gimana? Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, yang tadi saya bilang, makanya nanti perlu dikonsultasikan ke dokter dan dicek seberapa pengentalan darahnya ini masih yang dalam batas normal pengentalan darah yang terjadi pada hamil, atau jangan-jangan dia sebenarnya sudah ada gangguan di darah atau pembuluh darahnya yang mungkin dia nggak pernah cek, yang akhirnya bikin itu lebih kental lagi dari yang pengentalan harusnya yang terjadi pada kehamilan. Karena dalam hal gini, pengentalan darah pada kehamilan itu wajar, tapi kalau pengentalannya terlalu, tanda kutip, terlalu tinggi, ada indikasi yang lain. Nah, kalau dia punya penyakit yang lain, itu kan nanti bisa bikin ada bekuan-bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Istilahnya trombus. Jadi saking kentalnya jadi nyumbat. Nah, nyumbatnya di organ mana? Kan itu sial-sialan. Iya, nyumbatnya lagi di jantung, dia bisa kena penyakit jantung. Jadi penyakit jantung koroner misalnya, nyumbatnya di aliran koroner. Nyumbatnya di ginjal, aliran darah yang mendarahi ke ginjal, nanti dia jadi ada gangguan ginjalnya. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa tergantung nyangkutnya di mana ya. Betul, apes-apesannya. Nah, kalau pengentalan yang terjadi pada kehamilan nggak bikin sumbatan. Nggak bikin sumbatan. Karena gumpalannya trombusnya kecil atau pengentalannya masih normal. Pengentalan masih normal, tidak menggumpal sampai nggak bikin keras. Nggak sampai darah itu sampai ada yang jadi keras-keras kayak batu, kasarnya gitu. Karena memang normal dalam proses hamil gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hainovia ya yang ada di DM Instagram kami. Nanti kita lanjut lagi ya, Dok, ya di segmen terakhir. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Ginanjar, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok, kita lanjut lagi ya. Kalau kita ngomongin ibu hamil yang kan ada yang berpikirnya kayak aku harus berpuasa karena aku kuat gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kan ya itu tailor made tadi ya, nggak tahu walau alamnya siang atau sore segala macam kondisi agak berbeda nih. Karena kita nggak ngerti kondisinya berubah-ubah seperti itu. Akhirnya ada yang aduh tinggal sejam lagi tapi mualnya sangat luar biasa. Aku tahan-tahanin deh, aku kuat-kuatin gitu. Ada nggak sih dampak yang bisa terjadi ketika apa ya kayak melebihi over capacity-nya si ibu hamil tersebut gitu? Bisa dampak ke ibu hamilnya atau bisa dampak ke janinnya gitu. Kayak aku kuat gitu, aku bisa gitu. Gitu gimana, Dok? Nah, itu subjektif sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya yang kayak tadi nih, sebenarnya dia sebenarnya udah ngerasa lemes banget. Mungkin udah ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu dia. Yang sebenarnya setiap orang tuh bisa ngecek kira-kira dia dehidrasi apa enggak. Pertama lihat produksi pipisnya gimana. Gitu. Itu kan hal yang simple yang semua orang nggak usah tenaga medis, orang awam pun bisa cek kan. Jadi dehidrasi apa enggak, jumlah air kencingnya gimana. Dari mulai selesai sahur, dari mulai subuh sampai buka puasa. Warna kencingnya gimana, jumlahnya seberapa. Makin pekat kayak kemasan teh, air kemasan teh botol gitu ya. Nah, bukan sebut merek ya. Banget. Nah, itu udah berarti tanda dehidrasi banget. Gitu. Karena yang bagus tuh jernih bening, atau jernih sedikit kuning itu masih bagus. Tapi kalau udah mulai kuningnya udah kuning banget, bahkan kuningnya agak coklat, air kencingnya, itu udah dehidrasi. Udah masuk ke dehidrasi. Nah, ukur lah kondisi fisiknya, rasain mual muntahnya gimana, lemes gak, sampai nggak bisa aktivitas gak di hari itu, atau nggak hancur banget, nggak bisa konsentrasi segala macam, yang mungkin para pekerja ya. Kalau ngerasa performanya turun, nggak bisa konsen, kerjanya terganggu, lemas, belum nanti misalnya ada keluhan mual muntahnya, terus tadi sebenarnya udah ada tanda-tanda dehidrasi, itu mendingan nggak usah dipaksain. Gitu. Nah, memang itu perlunya tahu kapasitas diri sendiri. Kalau memang hari-harinya dia, keseharian dia udah mulai, ini biasanya nggak gini nih. Nah, itu udah hati-hati deh. Nah, sebelum ngambil kesimpulan sendiri, mungkin lebih baik juga dikonfirmasi dengan konsultasi dulu ke dokter. Sebelum nanti, ya kan sekarang kan jadi suka apa-apa mendiagnosis diri sendiri tuh ya. Nah, langsung googling tuh iya, dari jadi dokter Google. hindarilah self-diagnose gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada hal seperti itu, pastikan dan segera konsultasikan dulu ke dokter. Nah, ini kebiasaan buruk selama pandemi kemarin ya, self-diagnose dengan Betul. dokter Google ya. Satu penyakit ternyata indikasinya banyak banget, ternyata kayaknya bukan penyakitnya satu, penyakitnya 10 ya, padahal belum tentu 10 itu gitu ya. Nah, oke, mungkin ada nggak yang pernah konsultasi ke dokter kayak, dok aku lagi hamil, aku mau puasa, ada nggak rekomendasi makanan atau minuman yang kayaknya pas banget untuk dikonsumsi supaya tetap puasanya lancar, kehamilan lancar gitu. Mungkin yang lebih spesifik kayak menu makanannya ini gitu. Kemudian buah-buahannya ini, sayurannya ini, atau menu main dish-nya gitu, side dish-nya dan lain sebagainya. Gimana tuh, Dok? Oke. Nah, biar kita sistematisnya pas, kita tadi kembali ke yang tadi ya. Jadwal, jenis sama jumlah. Oke, jadwal tadi kan bisa sedikit tapi sering tuh kalau dalam hal ini. Nah, kalau misalnya memang puasa, yang tadi saya bilang, jadwalnya berarti setelah yang buka puasa. Ini kita ngomongin bumi yang puasa ya. Iya. Setelah buka puasa, baru buka puasa itu jangan langsung makan berat. Ya, makan yang ringan-ringan dulu, sedikit karbohidrat atau gula boleh. Sedikit, tapi jangan banyak-banyak. Nanti 2 atau 3 jam, berarti kan kayak abis isya atau taraweh, setelah buka itu baru makan besar. Nah, ini kita jadwal dulu ya. Nanti setelah itu, setelah makan besar 2 jam atau 3 jam, jadi udah deket-deket waktu tidur, ada yang masuk lagi snacking, mungkin lebih ringan, gak usah makan besar lagi. Nah, habis itu sebelum mengakhiri sahur, kan memang kalau di agama juga kan disunahkan mengakhirkan, jadi mepet-mepet. Ujung. Ya, mepet-mepet ke waktu subuh. Nah, itu baru yang makan besarnya, pas mepet-mepet.
Nah 1 atau 2 jam sebelum yang makan besar itu, jadi ya berarti bangunnya jadi lebih awal. Nah harus sudah ada masuk dulu snacking, gitu. Jadi kurang lebih kayak 3 snacking, 2 main course ya, 2 makan besar. Nah lalu jenis gimana nih? Nah kalau yang disarankan nih, jangan terlalu banyak, ada beberapa hal. Pertama, jangan terlalu pedas, jangan terlalu banyak minyaknya, jangan terlalu asam, jangan terlalu banyak gas. Nah itu kayaknya favorit semua. Iya. Nah, ini bukannya tidak boleh sama sekali, tapi diperhatikan komposisi jumlah. Gitu. Tadi apa? Pedas. Nah, hati-hati. Karena sambal segala macam, dampak ke janin sih enggak. Nah, kita lebih ngomongin ke dampak kepada nanti gangguan pencernaannya. Selain kalau diare itu udah terlalu ini ya. Itu mah. Cuman sebelum jadi diare aja, kalau terlalu banyak yang pedas-pedas, itu akan membuat jumlah asam lambung itu lebih ekstra banyak keluar dibanding tidak. Gitu. Itu ekstra jumlah asam lambung. Lalu minyak juga gitu. Akan merangsang asam lambung jumlahnya makin banyak keluar. Asam juga gitu, gas juga gitu. Apa aja misalnya, pedas cabai, minyak goreng-gorengan, terlalu banyak gas. Itu kayak apa? Kol, ubi, duren, soda, kacang kalau panas sih nggak terlalu. Nah, sama tadi variannya seperti itu. Lalu jumlah. Harus sedikit tapi harus pas ya. Sering. Oke. Dok, banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih Dr. Ivan, semoga bermanfaat untuk ibu hamil yang ada di rumah ya. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ivan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan unggulan kami di aplikasi The iPlus. Saya Raden Madlia Summit, sampai jumpa.